Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Damayanti dari HMI Cabang Persiapan Blitar yang mengikuti LK2 di HMI Cabang Persiapan Blitar. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi ideopolistratak atau ideologi politik, strategi, dan taktik. Apa yang dimaksud ideologi adalah sebuah pemikiran atau cara pandang di dalam suatu masyarakat. Seperti itu. Apa yang dimaksud dengan politik sendiri? Politik adalah suatu seni untuk mencapai yang namanya kekuasaan itu tadi. Strategi sendiri adalah metode, sedangkan taktik adalah bagaimana kita mampu membuat langkah-langkah terkait dengan strategi apa yang kita mau lakukan, semacam itu. Selanjutnya yakni terkait dengan apa itu strategi, rencana yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu yang mengaitkan keunggulan taktis, teknis dari sebuah pelaksanaan. Yang saya tahu terkait terciptanya ideologi Pancasila tidak terlepas dari pertentangan ideologi yang terjadi pada tahun 1920. Di antaranya ideologi liberal, ideologi kapitalis, dan sosialis komunis. Sehingga pada saat itu terjadinya globalisasi yang dimana integrasi tenaga kerja dan ekonomi nasional ke era global, pasar dan fakta perdagangan. Yang kedua, perubahan pola pertukaran antar bangsa, kelas sosial, dan area baru di negara berkembang, dan dominasi IT. Dan yang terakhir, internasionalisasi perdagangan saat ini mengarah pada teknologi sosialisme. Posisi Indonesia saat ini terjadi transisi ideologi dari developmentisme menjadi 3 kemungkinan. Implikasi globalisasi itu sendiri yakni dibagi 3 tadi. 1. Di bidang ekonomi, transisi dari organisasi Fordis ke post-Fordis, promosi dan pola konsumsi global, arus barang tanpa hambatan, investasi tanpa batas, dan munculnya tekanan-tekanan kepada peranan tenaga kerja dan masyarakat dari kekuatan global. Sedangkan yang kedua yaitu politik. Sejumlah negara kehilangan kedaulatan, the end of nation state, erosion of national autonomy, melemahnya gagasan tentang kewarganegaraan sebagai sebuah konsep yang utuh dan kewajiban serta status. Yang ketiga yaitu terkait budaya. Budaya di sini globalisasi menyuarakan homogenitas dan standarisasi budaya di satu sisi. Di sisi lain menyebarkan fragmentasi dengan munculnya gerakan-gerakan lokal MC Word. Adapun tantangan ke depan bagi HMI sendiri yakni pertarungan ideologi saat ini tidak lagi terjadi antar 3 kekuatan, sosialisme, kapitalisme, dan konfusianisme. Saat ini yang muncul adalah isu globalisasi yang merupakan tawaran barat yang menginginkan mekanisme pasar. Yang ketiga, kemudian sosialisme yang diwakili dengan negara-negara Eropa yang bercirikan integrasi mulai menerima mekanisme pasar dengan mengakomodasi kepentingan sosial. Sedangkan konfusianisme adalah pandangan yang meletakkan prioritas keluarga. Ideologi ini bersifat kolaboratif dalam menjalankan kehidupan keluarga, namun juga sangat kapitalis terhadap bangsa lain. Sedangkan posisi Indonesia hari ini adalah terjadi transisi dari seperti yang aku sampaikan di awal tadi, dari developmentalisme menjadi 3 kemungkinan tadi. Sosialisme demokrat yaitu dekat dengan ideologi negara Pancasila, di mana fungsi negara di samping memfasilitasi kepentingan pasar juga melindungi yang lemah. Yang kedua, kapitalisme. Ideologi ini tetap menjadi dominan dengan wajah baru teknokratisme dan globalisme. Yang ketiga, fundamentalisme Islam. Ideologi ini masih mencari format sistem bernegara dan bermasyarakat. Nah, terkait dengan apa itu ideopolistratak tadi sudah saya sampaikan. Jadi
bagaimana kita sebagai kader dan juga bagaimana bisa mampu mengimplementasikan dari ideologi strateg yang sudah disampaikan materi tersebut. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.